Sering dekat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melanjutkan ekspedisi kita yang kemarin, yaitu ekspedisi tentang bantaran Sungai Progo, yang menurut TV Lebaran masih menarik untuk kita eksplor ya. Dan ini teman-teman ya, kita sudah berada di dasaran Sungai Progo dan cuacanya juga begitu cerah ya. Dan kali ini kita akan berjalan menuju ke sisi selatan untuk melihat secara langsung terupdate terkini bagaimana kondisi dari damnya yang jebol kemarin ya. Kayaknya kemarin kita sudah mengekspedisi, tapi kita belum sampai menyentuhnya teman-teman ya, atau mendekat secara sedekat-dekatnya ya dengan damnya ya. Oleh sebab itu kita akan mencoba ke sana karena kita lihat airnya sudah surut sekali, jadi kita akan mencoba mendekat yang lebih dekat gitu ya. Nah ini teman-teman, di sini kita menemukan sebuah beton-beton yang seperti ini ya. Kalau dilihat dari strukturnya kayak sebuah keranjang sampah ya. Dan di sini kita juga menemukan sendal apa ini? Sendal penggawa ya teman-teman. Namanya adalah penggawa apa ini, sendal ATT ya. Tapi masih ditemukan dalam kondisi sebelah, jadi kita harus mencari sebelahnya lagi biar kayak cerita sendal Cinderella ya. Nah ini teman-teman, di sini kita juga menemukan sebuah lempengan-lempengan ya, yaitu lempengan-lempengan tanah ya. Kalau dilihat sih kayak tanah yang apa nih ya, tanah yang berada di sisi bawah ya. Kalau dilihat dari strukturnya ya, ini kayak sebuah sesar ya, benar nggak ya teman-teman ya? Kalau dilihat dari strukturnya kayak sesar ya. Tapi tanah ini tadi kita sentuh itu kondisinya empuk ya, empur ya. Apa ini karena saking lamanya terendam oleh air ya. Nah ini teman-teman, yang saya pegang tadi adalah sebuah apa ya, kayak sebuah beton-beton yang berukuran berukuran bunder-bunder ya, berukuran kayak bis ya, atau keranjang sampah ya. Dan ini teman-teman, ini awan di atas ini begitu cerah dan dihiasi ya oleh awan-awan putih yang begitu indah. Nah ini teman-teman, di sini kita juga menyentuh dari bantalan cakar ayam dari jembatan Serandaan 2 ya. Jadi jembatan Serandaan 2 ini adalah penerus dari jembatan Serandaan 1 yang kemarin ambruk ya, atau terbelah menjadi 3 bagian. Dan tadi kita juga sempat menemukan kayak besi kecil ya yang tertancap ya, dan kita untir-untir akhirnya putus ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk menuju ke posisi damnya yang jebol ya. Dan kali ini kita akan mendekat sedekat-dekatnya ya, sedekat hatiku dan hatimu ya. Jadi kita akan mencoba ke sana teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sisi timur dari Sungai Progo itu adalah proses perbaikan dari damnya yang jebol, dan kita nggak tahu juga kapan akan selesainya ya. Kita berharap sih nanti selesainya itu betul-betul selesai yang sempurna ya, artinya nggak usah buru-buru tapi bisa selesai dengan sempurna ya, kuat ya, kokoh itu ya. Nah ini teman-teman, kita di dalam perjalanan menuju ke dam Serandaan yang jebol, kita menemukan batuan yang sangat istimewa ya. Kayaknya kalau dilihat dari strukturnya itu adalah batuan era-era ya, mungkin ya teman-teman ya, era-era Mangir ya. Kalau dilihat dari strukturnya ya, dari goresan-goresan dan apa ya, kerekatan
tanahnya yang ini yang menjadi bahan batu batanya ya. Karena bagaimanapun juga Sungai Progo ini kan menjadi saksi bisu berbagai macam peradaban yang ada di sini ya. Mungkin peradaban kuno, peradaban mungkin di era-era perjuangan atau kolonial, dan di era-era ya ini sekarang ini ya, milenial atau modern ya. Nah, tentu saja ya, di bantaran Sungai Progo ini, di dalamnya itu menyimpan berbagai benda-benda, berbagai mungkin saksi-saksi bisu akan peradaban-peradaban masa lalu ya, termasuk batu bata tadi ya teman-teman ya. Saya yakin kalau dari strukturnya batu bata tadi adalah batu bata di era-era mungkin Majapahit ya, atau mungkin Hindu Buddha, era Kademangan Mangir ya. Nah ini teman-teman, saya juga menemukan sebuah kaca Putri Raja, tapi ini kayaknya dipakai oleh anak kecil ya. Ini juga saya temukan di sini ya. Bagaimanapun juga temuan tadi juga termasuk sebuah sejarah, karena pernah digunakan oleh seseorang dan terdampar di Sungai Progo ini ya. Dan kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanan kita ya. Nah ini kita juga menemukan sebuah keramik yang terbuat dari tanah liat. Ini kalau dilihat dari strukturnya dan analisa waktunya, itu juga kayaknya bernuansa masa lalu ya, yang mungkin ya tergelincir di sini ya, terbawa arus ya. Jadi kalau Sungai Progo ini kok asat, saya juga berkesimpulan ya, pasti juga akan timbul atau muncul benda-benda masa lalu ya, yang mungkin dahulu kala dibuang atau mungkin ya tenggelam di sini ya. Karena bagaimanapun juga kan kita tidak tahu kapan Sungai Progo ini dibuat ya. Kita lahir sudah ada ya. Itu menunjukkan kalau Sungai Progo ini ya usianya sudah ratusan tahun atau mungkin juga sudah ribuan tahun ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini sudah muncul ya penampakan dari dam Serandaan yang jebol ya. Dan ini kayaknya juga pertama kali TV Lebaran tuh menyentuh dari damnya yang jebol ya. Meskipun kita sudah berulang kali ke sini ya, kalau 10 kali kayaknya ada ya, tapi kita belum pernah menyentuh secara langsung damnya. Dan inilah teman-teman, dam Serandaan yang jebol yang kemarin sempat viral ya. Dan kita akan mencoba menelisik langkah demi langkah, detik demi detik, mengungkap misteri yang ada di sini ya. Oleh sebab itu ya, jangan pindah channel Anda ya, tetap bersama TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah ini teman-teman, inilah damnya ya, yang kalau dilihat dari strukturnya memang besar sekali ya, kokoh ya. Tapi ya kita tidak tahu juga bagaimana kekuatan di dalamnya ya, di bawahnya. Karena justru kekuatan intinya itu ada di bawahnya, atau cengkrama dari mungkin tiang-tiang atau pondasi-pondasi yang ada di bawah, yang mencengkram di tanah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi di saat dam ini belum jebol ya, lokasi yang saya pijak ini tentu saja dialiri derasnya air Sungai Progo yang mengalir ke Laut Selatan ya. Jadi kalau kita itu berjalan terus ke selatan ya, kita nanti akan sampai ke muaranya ya, yaitu Laut Selatan ya. Dan ini teman-teman, saya sudah turun juga di bantaran damnya. Ini teman-teman, di sini juga terdapat pohon-pohon yang kemungkinan besar pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang ikut dalam aliran air Sungai Progo ya, di saat banjir dan terdampar di sini ya. Nah ini kalau dilihat dari struktur daun-daunnya ini masih hidup ya. Jadi jadi kalau kita biarkan bisa tinggi nih teman-teman ya. Dan di timurnya ini teman-teman, ini adalah proses pembangunan dari damnya, masih dalam proses ya ini teman-teman ya. Dan yang jebol ini ya, yang berada di sisi timur saya ini ya teman-teman, yang teraliri air tadi ya. Kita coba akan mendekat ya teman-teman ya, melihat bagaimana kondisinya ya. Dan ini teman-teman, di sini juga terdapat retakan-retakan ya, atau ini apa ya, tapi kalau saya lihat sih ini sebuah retakan ya. Ya mungkin karena dorongan air Sungai Progo ini begitu kuat ya, atau mungkin juga penahan-penahannya yang ada di bawah ini ya sudah mulai goyah ya, atau mungkin sudah rapuh ya. Nah ini teman-teman, di sini kita menemukan juga sebuah pohon yang terdampar di sini ya. Ini pohonnya sangat besar sekali. Ini kita
melihat akar-akarnya juga ya. Justru ini juga malah menambah beban dari damnya ini ya. Seandainya terjadi banjir yang sangat besar, mungkin malah apa ya, pohon-pohon yang terdampar di sini itu menambah tekanan ya, tekanan menekan dari tubuh dari damnya ini ya. Itu sih menurut TV Lebaran ya, seorang pakar abal-abal ya. Nah ini teman-teman, kita akan mencoba melangkah lagi dari sudut ke sudut ya, dari lokasi ini ya. Dan di sini cuma saya sendiri ya teman-teman ya, kayaknya ini apa ya, para pengunjungnya tidak sampai ke sini ya, kayaknya saya lihat cuma pada di pinggir-pinggir. Tapi di TV Lebaran suka ya bulang sampai ke sini ya. Waduh, wah, ini sebenarnya TV Lebaran ini terjatuh teman-teman ya, dan terjatuh ya. Tapi ya alhamdulillah kita nggak apa-apa ya, cuma kaget saja. Juga tangannya terkena ini lumpur ya. Nah inilah teman-teman kondisinya ya, kita berada pas di tengah-tengah bantaran Sungai Progo ya. Jadi kalau seandainya pas banjir-banjirnya, tentu saja ya di sini kita melawan arus dari Sungai Progo yang saya kira begitu keras dan kuat ya. Tapi ya karena posisinya sekarang Sungai Progo sedang surut ya, makanya kita berani di posisi sekarang ini ya, berada di tengah-tengah dari bantaran Sungai Progo, di alirannya teman-teman ya. Jadi seandainya pas hujan lebat sekali dan terjadi banjir, lokasi yang saya pijak ini tentu berkubik-kubik ya, pokoknya banyak atau mungkin meluap ya air dari Sungai Progo yang begitu besar dan begitu menakutkan mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau di era-era sekarang ya, karena kan saya lihat ya, karena pembangunan di mana-mana, pembangunan di bantaran Sungai Progo itu semakin masif ya, semakin banyak ya, tentu saja mengakibatkan debit airnya itu banyak yang menurun. Nah inilah teman-teman, ini adalah penampakan dari damnya, dam Serandaan. Ini adalah dam yang apa ya, sebagai penahan tanah-tanahnya ya, agar tidak tergelincir ya, agar tidak tergerus ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini bangunannya betul-betul sudah peyok teman-teman ya, itu sudah rusak betul ya. Ini udah kayak apa, ini udah kayak peyok bener ya. Dan ini udah kayak, nah kayak gini teman-teman, udah wah sudah nggak karuan ini ya. Ya kita sih berharap nanti seandainya dibangun kembali, betul-betul diperhitungkan bagaimana konstruksinya ya, agar yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih dalam cakar-cakar ayamnya ya, agar usianya bisa ratusan tahun ya, seperti bangunan-bangunan di era-era kolonial ya. Sebenarnya ya kalau saya analisa ya, jembatan Serandaan 1 itu seandainya dipelihara, saya yakin usianya akan betul-betul mencapai ratusan tahun ya. Tapi kan karena pemeliharaannya kurang ya, pada akhirnya ya seperti kemarin ya teman-teman, akhirnya terpotong menjadi 3 bagian. Nah ini teman-teman, ini aliran Sungai Progonya, dan itu penampakan dari damnya yang jebol ya, kayak gitu ya. Dan ya beginilah nasib dari Sungai Progo yang dahulu kala gagah perkasa kayak Gatot Kaca ya, sekarang sudah kayak gini ya. Ini kalau ditanami rumah-rumah ya, atau dibangun rumah-rumah, ini udah bisa loh teman-teman lokasi ini, dan bisa mungkin malah menjadi perumahan yang besar ya, perumahan bantaran Sungai Progo ya. Nah ini teman-teman, dan saya akan mencoba kembali ke bawah dari jembatan Serandaan 2 ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini kan kita bisa mengukur kedalamannya ya. Jadi ya semua seperti ini teman, kedalamannya ya teman-teman ya. Saya yakin dahulu kala Sungai Progo ini betul-betul ya gagah perkasa ya, apalagi mungkin di saat musim penghujan ya, mungkin banjirnya begitu besar ya, airnya begitu meluap lah. Nah ini teman-teman, ini adalah batu bata yang kita temukan tadi. Kalau dilihat dari strukturnya, ini betul-betul batu bata yang berera masa lalu ya, mungkin setua Majapahit ya, atau mungkin di era Hindu Buddha ya, kalau dilihat dari strukturnya ya. Karena kan di dekat lokasi ini tuh terdapat pula Kademangan Mangir ya, yang dahulu kala masih bercorak Hindu Buddha.
ya sebelum datangnya Islam di Yogyakarta ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput kembali balada ambruknya, robohnya, jebolnya Dam Serandaan ya, dan juga terpotongnya dari jembatan Serandaan 1 ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan ya mencari hiburan bersama ya teman-teman. Saya akan naik teman-teman untuk kembali ya, kembali kemana ya, kembali ke habitat kita ya. Di sini juga ada masyarakat yang menonton juga ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Inilah balada Sungai Progo ya, yang belum lama ini memang begitu viral ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.